Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah kita dapat ketemu kembali. Dalam video ini kami membuat suatu materi, yaitu tentang hakikat media, pengertian media, serta manfaat dan fungsi media tersebut. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Media Bimbingan Konseling yang diampu oleh Ibu Fadilah Rahmawati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isma Rahmawati dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan materi hakikat media, bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling sebagai proses komunikasi. Kita mengetahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Maka dari itu, setiap manusia membutuhkan komunikasi antara manusia yang satu dan yang lainnya. Menurut riset, setiap individu akan menghabiskan 70% waktunya untuk berkomunikasi, entah itu berupa lisan ataupun dengan tulisan. Komunikasi sendiri adalah suatu proses penerimaan atau penyampaian pesan serta informasi pada waktu yang sama tanpa ada awal dan akhirnya. Pada proses penerimaan serta penyampaian informasi tersebut, ada suatu simbol-simbol yang berupa simbol verbal maupun nonverbal. Ketetapan simbol-simbol tersebut tergantung pada seberapa jauh ketepatan penerima dalam menafsirkan suatu informasi tersebut kepada pengirim. Maka, dengan adanya ketentuan tersebut, terjadilah yang dinamakan dengan penerima menyetujui apa yang dipahami oleh pengirim, dan penerima menilai apa yang dinilai oleh pengirim, serta penerima merasakan apa yang dirasakan oleh pengirim tersebut. Sedangkan bimbingan dan konseling sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru konselor atau BK untuk mendidik serta memandirikan peserta didiknya atau klien tersebut. Dalam hal ini, guru BK sangat berperan dalam proses mendidik atau memandirikan peserta didik tersebut, karena untuk memahami setiap klien itu guru BK harus melakukan semuanya dengan secara utuh. Nah, dalam hal ini tersebut, konselor itu tidak boleh membatasi dalam hal dalam segi pertanyaan atau segi kebebasan yang nanti akan merusak atau mengganggu jalannya konseling tersebut. Karena dalam konseling itu kita harus menggali informasi apa yang dirasakan klien, apa yang dipermasalahkan oleh klien, dan nanti kita mencari solusinya. Proses bimbingan dan konseling merupakan proses komunikasi, yaitu di dalamnya terdapat proses penyampaian pesan dari seseorang, entah itu berupa pemahaman, informasi, atau keterangan tertentu. Dalam informasi tersebut biasanya diubah pada sandi-sandi tertentu, seperti gambar, film, OHP, PowerPoint, atau sejenisnya, yang kemudian diolah oleh penerima, sehingga pesan yang disampaikan dari pengirim kepada penerima itu bisa dapat diterima dan dipahami serta dapat diobservasi oleh si penerima tersebut. Yang kedua adalah sistem bimbingan dan konseling. Sebelum kita masuk pada sistem bimbingan dan konseling, apakah sistem itu? Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri dari sejumlah komponen yang dalam komponen tersebut saling berkaitan. Bimbingan dan konseling dikatakan sebuah sistem karena di dalam bimbingan dan konseling tersebut ada sebuah komponen yang saling berkaitan untuk menuju tujuan yang sama.
Komponen-komponen tersebut antara lain tujuan, teknik, media, dan evaluasi. Dan komponen tersebut saling menyatu atau saling menyatu atau saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Proses pelaksanaan bimbingan dan konseling selalu diawali oleh identifikasi masalah. Jadi seumpamanya kita akan membimbing seseorang, itu kita harus mengidentifikasikan masalahnya terlebih dahulu. Seumpamanya si A mempunyai masalah apa, lalu kita identifikasikan dulu di mana permasalahan dan letak permasalahan tersebut. Lalu kemudian kita menuju pada teknik konseling yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang ketiga, setelah adanya penyelesaian masalah, maka kita akan adakan evaluasi. Tujuannya evaluasi adalah untuk mengkoreksi, untuk menilai bagian mana yang belum terselesaikan dalam permasalahan tersebut. Sebagai bentuk layanan komunikasi, bimbingan dan konseling bimbingan konseling manapun sangat dibutuhkan dalam layanan informasi tersebut untuk meningkatkan keaktifan serta pencapaian tujuan pada bimbingan dan konseling tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gradia Kirana Qur'ani. Saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam BPIB semester 5. Di sini saya akan menyampaikan tugas saya pada mata kuliah Media Bimbingan dan Konseling. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi mengenai media bimbingan dan konseling. Langsung saja. Saya akan membahas tentang pengertian media bimbingan dan konseling. Langsung saja ya, yang pertama yaitu apa itu pengertian media. Media adalah segala sesuatu atau bentuk, wadah, atau sebuah perantara yang digunakan dalam proses penyaluran pesan atau informasi dari seseorang menuju seseorang yang menerima pesan. Menurut Miyarso, media adalah segala sesuatu yang digunakan dalam penyaluran pesan tadi yang bisa atau dimanfaatkan atau bermanfaat untuk merangsang sebuah pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan seseorang untuk terus belajar. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang berarti perantara atau pengantar. Menurut Hinich, media adalah saluran atau perantara komunikasi. Dalam hal ini, Hinich menjelaskan bahwa dalam komunikasi tersebut ada pengantar pesan dan penerima pesan. Pengantar pesan disebut a source dan penerima pesan disebut dengan a receiver. Hinich menyontohkan media dalam hal ini ada televisi, film, dan berbagai media cetak lainnya. Kemudian dari media-media tadi itu dipertimbangkan sebagai media bimbingan dan konseling sebagai perantara pesan untuk mencapai tujuan dari bimbingan dan konseling itu tadi. Jadi media bimbingan dan konseling adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, kemauan seseorang atau konseli untuk memahami dirinya, mengarahkan dirinya, dan menghadapi diri dan untuk kemajuan dalam proses pemecahan masalah yang dia hadapi. Media bimbingan dan konseling terdiri atas dua unsur penting. Unsur yang pertama yaitu unsur peralatan atau perangkat lunak yang disebut juga dengan software.
Dan unsur yang kedua disebut juga dengan hardware atau perangkat keras yang disebut juga atau sering diartikan sebagai peralatan. Jadi apa itu hardware? Hardware adalah atau yang disebut dengan tadi unsur perangkat keras adalah segala sesuatu bahan atau peralatan yang digunakan dalam proses penyaluran pesan dalam proses bimbingan dan konseling. Kemudian apa itu software dalam bimbingan dan konseling? Software adalah perangkat lunak atau yang sering juga disebut dengan isi dari pesan itu sendiri. Isi dari informasi yang akan disampaikan dari source kepada receiver, dari perantara pesan menuju ke penerima pesan. Sebagai contoh yaitu ada televisi. Televisi disebut juga dengan media. Namun televisi tidak bisa disebut dengan media bimbingan dan konseling jika televisi tidak mengandung atau berisi tentang informasi atau pesan yang berisi tentang proses atau penyaluran perasaan, mengubah pikiran seseorang dan kemauan seseorang untuk belajar. Nah, agar televisi bisa disebut dengan media bimbingan dan konseling, televisi tersebut harus mengandung beberapa komponen dalam media bimbingan dan konseling. Sebagai contoh, supaya televisi tadi bisa disebut dengan media BK, yaitu televisi tadi menayangkan acara sehat dengan meditasi, atau sebuah acara bagaimana mengontrol emosi, bagaimana cara untuk menekan stres. Dari saya, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Dewi Fahlevi, NIM 3031900027. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya yang sudah tadi ya. Jadi yang pertama tadi kan sudah membahas tentang hakikat sama kedudukan media. Terus yang kedua tadi ada pengertian dari media konseling. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat, fungsi, dan kriteria dari media bimbingan konseling. Yang pertama yaitu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas. Apa sih itu verbalitas? Yaitu tidak terlalu pada tulisan gitu ya. Jadi tidak terlalu pada materi aja. Jadi agar dari siswa tersebut atau klien tersebut juga tidak monoton, tidak jenuh juga, seperti itu. Yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang waktu, tenaga, dan daya indera. Terus yang ketiga, menimbulkan gairah dan minat siswa dari siswa tersebut juga untuk berinteraksi lebih langsung antara siswa dengan guru. Contohnya tadi antara siswa dengan guru BK gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan suatu media pasti nanti kayak ketegangan, terus kayak nervous gitu. Kalau kita ketemu sama guru BK itu kan pasti kan juga nervous atau grogi gitu. Nah, ketika ada media yang disukai oleh klien atau media yang memungkinkan untuk menunjang konseling itu akan lebih merilekskan dari klien tersebut. Yang keempat yaitu memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Jadi kan konseling itu nanti juga punya tujuan untuk menyesuaikan atau menyamakan antara persepsi antara konseling dengan konselor. Jadi menyamakan, tidak ada namanya kayak perdebatan gitu ya. Terus yang kelima yaitu proses layanan bimbingan dan konseling dapat lebih menarik dan interaktif gitu. Jadi yang aktif di dalam
proses konseling tersebut bukan hanya dari konselor sendiri, tapi konseling tersebut dapat berinteraksi dan aktif dalam proses konseling tersebut. Terus yang keenam yaitu kualitas layanan BK dapat ditingkatkan. Jadi ketika media satu sudah cukup berhasil, nah nanti kita ke klien lain mencoba media yang lain, kan lebih ada tingkatan-tingkatan yang lebih baik lagi untuk konselornya sendiri untuk meningkatkan media-media yang lebih menarik. Yang ketujuh yaitu meningkatkan sikap positif dari klien terhadap materi layanan BK, yaitu meningkatkan sikap positif. Jadi konseling itu tidak hanya, kan biasanya kan dari teman-teman beranggapan bahwa konseling itu menimbulkan hal-hal yang hanya orang yang bermasalah, hanya orang yang nakal gitu. Jadi sikap-sikap positif atau pikiran yang positif pun dapat timbul dari klien ataupun siswa tersebut, bahwa konseling yang ada di sekolahan, yang ada dimanapun itu tidak hanya menyelesaikan hal-hal yang bermasalah, namun juga dapat mencegah atau preventif, masalah yang preventif. Yang selanjutnya yaitu tentang fungsi dari media BK tersebut. Jadi tadi kan manfaatnya, sekarang fungsinya apa sih ya? Yang pertama yaitu media BK itu bukan sebagai fungsi tambahan ya, bukan sebagai fungsi tambahan, namun memiliki fungsi tersendiri, yaitu untuk mewujudkan atau sebagai sarana untuk layanan BK tersebut yang lebih efektif gitu. Jadi tadi yang agar lebih praktis juga ketika memang media tersebut dapat membuat si klien atau konseling itu lebih interaktif tadi ya. Jadi lebih saling berkaitan, ada umpan baliknya itu dari konseling dengan konselor. Yang kedua yaitu media BK bukan merupakan bagian integral atau keseluruhan proses layanan BK. Hal ini mengandung pengertian media BK sebagai salah satu komponen yang tidak terdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dengan komponen lain. Jadi ada kaitannya dengan komponen-komponen lain. Jadi bukan hanya dari media BK tersebut juga. Jadi bisa juga dari hal-hal tentang hanya kayak permasalahannya apa, terus nanti kaitannya dengan medianya apa. Jadi ketika kita mau menggunakan media, kita kan juga harus mengetahui permasalahannya juga. Nah, ketika permasalahannya itu apa, kita kaitkan, kita hubungkan dengan media apa sih yang sesuai, yang cocok dengan si klien tersebut. Yang ketiga yaitu media BK dalam penggunaannya harus relevan dengan tujuan komponen yang ingin dicapai. Dan isi layanan BK itu sendiri fungsinya mengandung makna bahwa pemilihan dan penggunaan media BK harus selalu melihat kompetensi dan tujuan dari konseling tersebut. Jadi tetap pada tujuan dari konseling tersebut. Ketika kita menggunakan media tidak tujuan itu kurang tercapai, jadi kita menggunakan media lain gitu. Jadi dari tujuan konseling tersebut sudah tidak tercapai, mengapa kita melanjutkan. Selanjutnya media BK itu tidak sebagai hanya ajang atau sebagai alat untuk menghibur, untuk alat permainan gitu ya. Jadi harus sesuai pada tujuan tadi. Tujuan awal itu apa, namun ada selingannya untuk kayak permainan games gitu ya. Jadi untuk sebagai kayak anak-anak agak lebih relax, terus have fun gitu kan. Tapi harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam konseling. Terus selanjutnya media BK bisa berfungsi untuk melancarkan proses BK. Fungsi ini mengandung arti untuk melalui media BK individu dapat lebih mudah memahami masalah yang dialami atau menangkap bahan yang disajikan lebih mudah dan lebih cepat.
gitu. Jadi ketika kita menggunakan media tersebut, maka penyaluran dari apa sih isi atau permasalahan yang dialami oleh konseling itu apa sih intisarinya gitu kan. Kalau hanya tulisan saja harus kita baca, harus kita paham kan, untuk itu kan sulit. Jadi kalau ada media pasti kita bisa menangkap arti dari makna media ini apa, permainan ini apa, seperti itu contohnya. Terus yang selanjutnya, media BK berfungsi untuk meningkatkan kualitas layanan BK. Jadi kualitas atau layanan BK itu kan tidak boleh monoton ya. Jadi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu pasti ada peningkatan. Nah, dari media tersebut akan menjadikan ajang untuk lebih meningkatkan layanan yang lebih baik di sekolah ataupun di manapun, tetap mengikuti zaman ke zaman. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu di sini saya akan menjelaskan karakteristik jenis media. Apa aja sih media-media yang dapat kita gunakan untuk konseling. Nah, yang pertama ada media grafis. Media grafis itu juga dibagi ada beberapa jenis juga. Yang pertama ada gambar atau foto. Yang kedua sketsa, yang ketiga diagram, yang keempat bagan, kelima grafis, selanjutnya kartun, poster. Nah itu kan lucu-lucu ya, atau bisa di apa tuh namanya, ditempel dimanapun kita berada juga. Kaspeta, globe, terus papan pamflet, terus papan buletin, kan kayak majalah kecil kayak gitu. Nah itu semua itu dapat dikelompokkan dari media grafis. Jadi media grafis itu lebih kepada kekreativitasan kita untuk membuat bahan atau membuat gambaran, tulisan yang lebih menarik. Yang kedua yaitu media audio, yaitu berkaitan dengan indera pendengar kan. Indera pendengar jenisnya apa saja sih? Yaitu ada radio, alat perekam, pita magnet, sama laboratorium bimbingan konseling. Jadi yaitu media proyeksi diam. Apa sih itu? Ini mempunyai persamaan dengan media grafis juga dan menyajikan rangsangan visual. Media jenis ini disertai rekaman radio tapi juga ada visualnya. Jadi ada indera pendengar dan indera penglihatan itu bekerja barengan. Jenis-jenisnya itu ada beberapa, ada kayak film, terus media transparansi, terus ada proyektor pak tembus pandang, ada film gelang, televisi ya, seperti film-film seperti itu dapat dibuat dalam media konseling. Nah, dari penjelasan tadi pastinya juga per media atau berbagai media itu juga ada manfaatnya atau kelebihannya dan kekurangannya, tapi tergantung dari media tersebut juga dan cara penggunaannya. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang media bimbingan dan konseling tersebut. Bila ada kurang lebihnya, saya sebagai perwakilan dari teman-teman minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.